Selamat sore, Prof. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, Prof? Oh, sehat selalu. Baik, bagaimana pandangan Prof terkait dikabulkannya putusan selah Dr. Tifa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Ya, saya kira ini memang dilema bagi jaksa penuntut umum ya, karena memang dari hasil putusan hakim itu mengatakan bahwa memang dakwaan yang dituntut oleh jaksa penuntut kurang cermat. Namun demikian, ini bukan akhir segalanya. Jadi status Dr. Tifa ini masih bisa tersangka. Jadi tinggal jaksa penuntut umum memperbaiki tuntutannya ya kepada Dr. Tifa. Namun kedepannya harus lebih hati-hati karena ini sebenarnya sangat jelas kok bahwa Dr. Tifa itu melakukan penelitian, yaitu subjek dan objek ijazahnya beda. Yang diteliti Dr. Tifa adalah unggahan di media. Jadi bukan ijazah asli Jokowi, dan Dr. Tifa juga tidak pernah minta izin kepada Jokowi untuk meneliti ijazahnya. Jadi sebenarnya ini clear bahwa Dr. Tifa itu bisa ya didakwa melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dan juga fitnah. Jadi dakwanya harus fokus, jangan mengarah ke Undang-Undang ITE dulu, tetapi fokus ke pasal 310, pasal 311 terkait dengan pencemaran nama baik dan juga dikaitkan dengan unsur fitnah. Jadi harus fokus jaksa supaya lebih jelas dan cermat. Nah, karena kemarin pertimbangannya adalah jaksa penuntut umum tidak cermat. Tadi jelas kok, karena Dr. Tifa ini melakukan penelitian ijazah yang diunggah di media sosial, kemudian sudah berani menyimpulkan ijazahnya Jokowi palsu, itu sudah jelas. Kenapa? Bertentangan dengan keterangan yaitu Universitas Gadjah Mada yang mengeluarkan ijazah Jokowi, mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli, bahwa ijazah Jokowi diperoleh melalui proses Jokowi kuliah, Jokowi melakukan ujian skripsi, Jokowi sudah dan sebagainya. Artinya menurut saya subjek dan objek yang diteliti beda. Karena yang diteliti oleh Dr. Tifa adalah bukan ijazah aslinya Jokowi, tapi ijazah yang beredar di media sosial. Jadi subjek dan objeknya aja sudah beda. Tetapi Dr. Tifa sudah berani menyimpulkan ijazah Jokowi adalah palsu 99,9%. Nah, ini sebenarnya unsur pidananya sudah ada, yaitu pencemaran nama baik dan fitnah. Karena apa? Unsur fitnah karena lembaga yang mengeluarkan ijazah milik Jokowi UGM sudah mengatakan asli. Nah, jadi unsurnya harus tegas saja di situ, jangan mengarah ke Undang-Undang ITE dulu. Jadi saya kira itu, jadi ini bukan akhir segalanya, bahwa status Dr. Tifa itu masih tersangka, ya. Tetapi bahwa dakwaan ini bisa dihentikan atau di-stop, tetapi bisa dilanjutkan dengan cara jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan baru atau tuntutan baru dengan dalil baru. Saya kira itu pandangan saya, dan masyarakat saya kira tidak usah terlalu menyalah-nyalahkan penegakan hukum, tetapi ikuti aja proses karena memang ini dinamika hukum yang berjalan di Indonesia. Itulah seorang Jokowi presiden ke-7 Indonesia, untuk mencari keadilannya saja sulit. Jadi sebenarnya harusnya tidak dihalang-halangi supaya apa? Bisa dibuktikan di pengadilan supaya clear Jokowi itu benar nggak punya ijazah asli. Kalau begini kan nggak bisa terbuktikan. Karena apa? Karena di stop, nggak berjalan di pengadilan. Jadi harusnya tidak perlu Pak Roy Suryo juga melakukan pra peradilan, tidak perlu juga Dr. Tifa takut untuk di persidangan, karena ini kan justru akan membuktikan penelitiannya itu benar apa tidak gitu loh. Jadi sebenarnya rakyat menunggu gitu. Ini kok seolah-olah takut gitu ya. Jokowi dinilai takut, terus kemudian si peneliti dinilai takut. Jadi lebih bagus jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan baru agar ini bisa dilanjutkan di persidangan, sehingga nanti hakim memutuskan ijazah Jokowi asli apapun palsu. Saya kira itu. Baik, terima kasih, Prof. Terima kasih.